Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan membantu melalui fitur-fitur utama dari aplikasi studi planner yang kami buat, yaitu adalah aplikasi Studi Notes. Tampilan awal ada halaman utama, yaitu ada bacaan, ada tulisan Welcome to Study Notes, pendamping pribadi Anda untuk mengatur jadwal, dan catatan belajar Anda. Kemudian di sini ada tentang kami, tentang aplikasi Study Notes dirancang. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Study Notes-nya. Em, Bila user kalau tidak mempunyai akun untuk memasuki aplikasi Study Notes, eh, dia bisa meregister terlebih dahulu. Kita coba register. Sini kita masukkan nama, misalnya Vince. Nah, di sini ada email, kita masukkan juga passwordnya. Nah, setelah kita meregister akun, tampilan akan langsung menuju ke halaman login kembali dan kita bisa memasukkan email dan password yang tadi kita sudah register. Baik, ini sudah masuk ke dalam aplikasi StudyNotes. Kita langsung ditampilkan di menu dashboard. Di menu dashboard ini kita dapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada tampilan kalender. Kemudian di sini ada fitur tambahan kami yaitu adalah fitur kalkulator. Contohnya seperti ini. Kemudian fitur tambahan kami yang kedua itu adalah dari motivation. Nah, di fitur motivation ini dia akan berubah setiap harinya. Contohnya kita akan misalnya mengklik tanggal 26, 27, 28. Nah, jadi setiap harinya dari fitur motivation-nya akan berubah kata-katanya. Kemudian pada menu mata kuliah. Di sini terdapat ada fitur to-do list, jadwal mata kuliah, dan jadwal ujian. Dan di sini kita bisa menambahkan mata kuliah yang akan user buat. Nah, ada form untuk mengisi nama mata kuliah dan nama dosen. Kita isi saja langsung. Klik tambah untuk menambahkan mata kuliah. Nah, di sini sudah muncul untuk penambahan mata kuliah dan dosen. Kalau kita mengklik mata kuliahnya, kita akan langsung menuju ke daftar materi perkuliahan. Dan kemudian di sini bisa menambahkan materi untuk mata kuliah web programming. Kita bisa masukkan judul, misalnya HTML. Karena tadi belajar. Nah, di sini ada file materi. Kita bisa mengupload materi yang kita mau upload di aplikasi Study Notes. Contohnya kita akan upload, kita simpan. Nah, di sini ada materi untuk HTML yang tadi kita buat. Nah, di sini ada catatan, belajar HTML, dan file materi. Nah, bila user mengklik link tadi, langsung akan menuju materi yang pengguna upload gitu. Nah, di sini ada URL juga tadi kita tidak mengisi URL, tapi bisa juga diisi dengan URL. Fitur dari to-do list. Nah, langsung aja kita menambahkan to-do list untuk mata kuliah. Di sini ada 6 aktivitas. eh, Kita isi contohnya ya kan tugas. Contohnya kita dari jam 8 sampai jam 10 kita simpan. Di sini sudah tampil untuk penambahan to-do list-nya. Di sini kita ada tombol icon delete untuk menghapus to-do list-nya. Kemudian ada icon edit. Nah, selanjutnya ada icon untuk catatan suara. Nah, ini termasuk fitur tambahan dari kelompok 5 juga.
Jadi bila kita mengklik icon dari fitur suara ini, sistem akan merekam dan akan tampil seperti ini. Nah, nanti juga ini bisa di play. Sistem akan, nah seperti itu. Selanjutnya ada fitur jadwal mata kuliah. Kita bisa menambahkan jadwal mata kuliah yang akan kita buat gitu loh, yang kita pelajarin selama nanti semester. Kita tambahkan jadwal, ada hari di sini kita masukkan hari Senin, mata kuliah buat programming. Waktu mulai untuk mata kuliah yang akan dibuat gitu. Nah, waktu selesai juga dia akan dibuat. Selanjutnya akan kita simpan untuk penambahan jadwal mata kuliahnya. Sudah tampil untuk jadwal mata kuliah yang tadi kita buat itu Senin web programming jamnya 18.12 sampai jam 8:11. Sini bisa edit juga, bisa untuk mengedit. Nah, kita coba edit ya. Kita coba ubah hari Selasa. Nah, sudah berubah di sini. Kemudian ada ikon hapus juga untuk menghapus mata kuliah yang tadi kita buat. Selanjutnya ada fitur jadwal ujian. Kita langsung coba menambahkan ya jadwal ujiannya. Di sini ada tanggal ujiannya tuh tanggal berapa. Contoh kita akan masukkan tanggal 24. Mata kuliahnya apa? Waktu mulainya itu jam berapa? Nah, selesainya itu juga jam berapa? Langsung kita simpan dan muncul tampilan untuk jadwal ujian programming, tanggalnya dan waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi bisa diedit. Misalnya kita ada kesalahan untuk menambahkan jadwal ujian, ini bisa diedit. Bisa diedit. Mata kuliahnya contoh diganti. Nah, sini sudah berubah untuk jadwal ujiannya dari web programming menjadi cloud computing. Nah, itu dari menu kuliah, yang fitur-fiturnya. Selanjutnya itu kita menuju menu dari kalender. Di kalender ini kita tidak menampilkan kalender, kita langsung saja itu menambahkan acaranya nanti, acaranya akan tampil di sini. Karena kita belum menambahkan acara, jadi daftar acara itu tidak ada acara yang ditemukan. Kalau kita mau menambahkan acara, kita langsung memasukkan saja judul acaranya itu apa. Contohnya adalah apa ya? Kelompok tugas. Tanggalnya kita masukkan tanggal untuk acara tersebut. Misalnya tanggalnya tanggal 27. Nah, catatan ini untuk kayak misalkan ada hal atau apa yang harus dibawa untuk acara tersebut atau catatan-catatan penting untuk acara tersebut. Katanya, nah, kita bisa langsung simpan untuk acara. Nah, kita akan muncul langsung ke ada tampilan daftar acara yang telah tadi kita buat. Baca kelompok tugas, tanggalnya, dan catatannya. Nanti juga ini bisa dihapus untuk daftar acara bila mana acara tersebut sudah kita laksanakan. Nah, sudah kosong. Nah, itu dari menu untuk kalender. Selanjutnya kita menuju eh, menu grup project. Di sini di tampilan awal grup project, ketika kita belum mengisikan apa-apa, terdapat beberapa nama yaitu project name, description, meeting schedule, meeting notes, dan action. Ini ketika kita belum mengisikan apa-apa, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Lalu ketika kita akan ingin mengisikan, maka kita harus memencet add project. Nah, kita langsung mengisikan namanya saja. Nama project yang ingin kita tambahkan. Kita akan menambahkan web programming. Kemudian deskripsinya
kita menjelaskan mengenai project yang akan kita buat. Untuk web programming di sini kita akan menjelaskan mengenai pembuatan halaman utama web. Nah, ketika kita sudah mengisikan ini, kita akan turun ke bawah. Selanjutnya yaitu ada meeting schedule. Ini kita bisa mengatur ketika kita ingin mengadakan rapat atau kita ingin mengadakan perkumpulan untuk membahas proyek tersebut. Kita bisa mengisikan tanggal dan juga waktunya. Bisa dilihat, kita akan mengisikan tanggal 22 pada jam 10 pagi. Sini kita bisa tambahkan 10 AM. Oke, selanjutnya yaitu meeting notes. Kita akan isikan saja untuk mengingat-ingat apa yang akan dibahas untuk rapat nanti. Oke, selanjutnya ada members. Kita bisa isikan ini. Oke, selanjutnya yaitu ada to-do list. Di sini di to-do list ini kita bisa menambahkan to-do yang akan kita lakukan. Seperti ketika kita sudah dirasa sudah cukup dalam mengisi menu-menu di atas, kita bisa memencet add project untuk menyimpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan, maka otomatis tampilannya akan muncul di halaman grup project yang awalnya kosong, ya akan berubah menjadi seperti ini. Ketika kita ingin melihat datanya secara lebih lengkap, kita bisa memencet view yang ada di tombol action. Nah, bisa dilihat project detailsnya, deskripsinya pembuatan halaman utama web, meeting schedule-nya tanggal sekian dan jam sekian, meeting notes-nya pembuatan halaman utama menggunakan Bootstrap, pembersihan seperti yang kita sudah isikan sebelumnya. To-do list-nya bisa kalian lihat ketika kita menggunakan koma sebagai pembatasnya, maka akan tampil seperti ini. Oke, kita kembali ke Group Project. Nah, ketika kita ingin mengedit, maka tinggal pencet edit seperti tadi. Ketika kita ingin menghapus animation, maka akan hilang. Selanjutnya, jika kita ingin mendelete, maka kita akan memencet delete dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita sudah mendelete, maka data-data yang tadi yang sudah kita isikan, maka langsung hilang seketika. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke menu setting. Kita akan langsung saja menjelaskan mengenai edit profile di atas. Nah, di menu edit profile terdapat username dan juga email. Oke, selanjutnya menu change password. Di change password di sini kita bisa mengganti dari password yang kita gunakan sekarang ke password yang baru. Kita bisa contohkan password sekarang. Dan juga kita akan menambahkan password yang baru. Nah, ketika kita sudah mengklik change password, kita akan digiring ke menu utama di mana kita memasukkan email dan juga password kita untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, seperti bisa dilihat, kita akan digiring ke menu utama. Kita akan memasukkan kembali password dan juga Gmail yang kita gunakan sebelumnya. Dan bisa dilihat, kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Mungkin itu hasil dari pendemoan aplikasi studi planner kami yang kami buat, yaitu aplikasi Studi Notes dari kelompok 5. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Badia yang telah memberikan ilmunya dalam mata kuliah web. Selanjutnya kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya Muhammad Lutfi Ginarso. Saya Amel Nurun. Saya Fernandi. Saya Risa Dulibat. Saya Yukina Renanta. Terima kasih.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.